Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Apa kabar Bapak Ibu? Saya terus berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah bagaimana ia diproses oleh Tuhan yang sangat luar biasa. Ia tidak disukai oleh teman-temannya, tidak disenangi oleh keluarganya karena percaya kepada Yesus Kristus. Tapi sungguh luar biasa bahwa ia menjadi percaya kepada Yesus Kristus itu tidak spontan, tapi dia diproses oleh Tuhan terlebih dahulu, lalu kemudian memutuskan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sungguh luar biasa diproses oleh Tuhan, sehingga saat ini menjadi anak Tuhan yang baik. Dan kita percaya bahwa Tuhan sudah memilih beliau untuk menjadi warga kerajaan Allah. Sungguh luar biasa saudara-saudara, semoga ini boleh memberkati kita sekalian. Selamat menyaksikan. Saya berlatar belakang dari Muslim dan saya juga lahir. Saya notabene orang Sunda ya, saya orang Banjarsari dan keluarga saya juga semuanya Muslim dan saya dibesarkan oleh keluarga Muslim. Tetapi pada tahun 1994 saya ke Tangerang karena saya punya kakak juga di Tangerang satu yang udah lama bertempat tinggal di sini gitu. Tetapi pada perjalanannya saya selalu dipertemukan dengan seorang Kristen gitu. Tapi hati saya juga dari dulu juga tidak tertarik gitu. Tidak tertarik kepada Kristen. Malah bertentangan gitu. Dulu sempat saya sudah mau dibaptis tetapi Katolik, tetapi saya tidak jadi dibaptis karena ada satu hal yang memang tidak memungkinkan, akhirnya saya tidak jadi. Ternyata rencana Tuhan terus berjalan di dalam kehidupan saya tanpa saya sadari ya. Akhirnya saya pun menikah dengan suami saya yang memang orang Kristen. Tapi sudah perjanjian di dalam keyakinan kita ya tetap masing-masing saja gitu. Saya juga Ya, mau Bu, mengikuti Bu Novi, ya. mic-nya Ya. bisa didekatin ke mulut, Bu, supaya bisa suaranya agak jelas ya. Oh ya, ya Pak. Sudah jelas Pak? Agak dekat lagi ke mulut, Bu, sedikit. Agak dekat lagi, supaya lebih besar suaranya. Oke, silakan, Bu. Ya. Sudah jelas ya Pak? Enggak. Ya, silakan, Bu, silakan. Ya. Setelah itu saya juga ya seorang muslim tetap saya menjalani kewajiban saya sholat, saya puasa gitu. Jika Idul Fitri datang saya melaksanakan sholat id gitu kan. Cuman ya yang saya rasakan itu Pak, saya selalu sendiri gitu. Kalau sholat id saya sendiri karena kan suami Kristen gitu. Tapi suami juga kalau misalkan Natal saya juga udah Pak gitu ke gereja, yuk saya nggak apa-apa, saya cuma nemenin doang gitu, nggak apa-apa saya cuma liatin doang, kamu ibadah nggak masalah. Saya nggak pernah ngelarang suami juga, dan saya nggak pernah ngajak suami untuk Muslim karena dia sudah bilang kalau saya dari kecil sudah Kristen dan sekarang pun 1000% saya tetap percaya Tuhan Yesus gitu. Dan dalam perjalanan rumah tangga saya sendiri juga bingung ya Pak, ini kok rumah tangga saya mau dibawa kemana gitu. Satu perahu tapi kita beda tujuan gitu. Jadi nahkodanya mau kemana, penumpangnya mau kemana. Nah nanti saya juga bingung sampainya mau kemana gitu. Kebetulan di tahun 2017 itu puncak-puncaknya saya merasa kok hidup saya kok begini gitu. Nggak ada kedamaian dalam rumah tangga, selalu banyak masalah. Tapi bukan berarti saya juga waktu itu belum kepikiran untuk ikut suami. Saya masih tetap bertahan gitu, di dalam iman saya karena saya tahu dulu kan orang tua suka bilang jangan suka ikut-ikutan orang gitu. Agama kita itu
agama yang paling benar gitu. Jadi kamu jangan terpengaruh gitu. Saya selalu dengar omongan orang tua saya begitu. Dan kakak saya juga haji, semuanya sudah haji, sudah naik haji semuanya. Cuman saya aja yang belum. Karena memang kan saya punya suami non muslim gitu. Saya nggak mungkin naik haji. Tapi saya tetap menjalankan kewajiban saya sebagai seorang muslim tetap. Nah, di bulan Agustus 2017 pada waktu itu ya saya berpikir saya yang mengalah gitu, lebih baik saya yang mengalah daripada setiap hari saya juga merasa gimana nih gitu, kebingungan juga mau dibawa kemana gitu. Suami juga nggak mau beribadah, terus mau ikut saya juga dia nggak mau gitu kan. Nah pada suatu malam suami saya memang sering nonton YouTube ya, sering lihat-lihat kesaksian apa. Nah kebetulan waktu malam itu suami saya tertidur, saya lihat HP-nya masih hidup, saya dengerin itu, saya liatin, oh dia lagi nonton ini siapa namanya Pak Saifuddin Ibrahim gitu. Kebetulan kan beliau juga latar belakangnya dari Islam. Pas saya dengerin beliau lagi bicara perbandingan antara Islam dengan Kristen gitu. Jadi kalau sekarang kita walaupun orang Islam, tapi kalau nggak sholat nggak puasa juga sama juga katanya masuk neraka gitu kan. Terus kenapa sih hidup itu harus dibikin repot gitu? Kan yang simpel-simpel aja gitu. Pokoknya lagi ngebahas gitu, pas saya renungin, bener juga ya, kenapa saya mesti ribet gitu kan? Kenapa saya cari yang simpel-simpel aja? Waktu itu saya nggak tahu juga kalau menjalani seorang Kristen itu ternyata lebih sulit Pak sekarang gitu. Nggak seperti yang saya bayangin dulu gitu. Lebih sulitnya itu kalau dulu kan saya dengan keyakinan saya yang dulu gitu kan. Kalau misalkan saya ini ya saya nggak tergantung 100% kepada Tuhan yang saya sembah gitu. Saya masih boleh maaf nih, saya masih boleh ke dukun gitu, saya masih bisa minta tolong ke sini ke situ gitu kan. Nah kalau sekarang kan di dalam Tuhan Yesus itu diajarkan ya kita harus bergantung berharap kepada Tuhan saja gitu kan. Jadi nggak ada istilah kita bisa ke sana ke sini lagi gitu. Jadi kita berdoa dan percaya kepada Tuhan, pasti mujizat itu akan terjadi gitu. Dan sering mendengarkan firman Tuhan atau sering menyatakan firman Tuhan, di situ pun pasti mujizat Tuhan terjadi. Pasti Tuhan Yesus tolong kita. Gitu. Kalau dulu kan saya masih suka ke sana ke sini gitu kan. Suka minta tolong ke sana kemari. Nah, akhirnya di tahun 2017 saya merubah mindset saya, coba saya untuk mengalah. Akhirnya saya telepon temen saya juga sama Pak. Dia dulunya itu dari Muslim ya, suaminya kebetulan orang Manado. Nah, saya suka dengar cerita-cerita dia kan. Nah, akhirnya saya hubungin dia, Bupit, boleh nggak ya saya ikut ibadah gitu besok? Oh boleh kata dia. Bu Nopi mau dijemput? Nggak usah, nanti saya ke sana aja. Di mana gerejanya? Nah, singkat cerita, pergilah tuh hari Minggu saya ke gereja. Saya bilang waktu hari Sabtunya saya bilang ke suami, tapi nggak ada respon dari suami. Suami saya diem aja gitu. Saya bilang ke gereja, kayak nggak percaya. Ya. Akhirnya hari Minggu saya ke gereja bawa anak saya yang kecil sama cucu saya yang masih kecil. Nah setelah saya ke gereja, pas saya nginjek gereja itu, kok saya aneh ya gitu sendirian, nggak ada yang kenal, terus gimana nih caranya, masih bingung-bingung gitu kan. Akhirnya saya duduk aja. Nah, karena cucu saya masih kecil waktu itu, dia mungkin nggak biasa dengar suara keras gitu, bising kan, puji-pujian, nangis. Akhirnya saya waktu itu, ya udahlah daripada nangis gitu, saya kebingungan, saya pulang. Minggu kedua saya mau berangkat ke gereja lagi, cucu saya sakit. Nah, saya bilang, Bupit, hari ini saya nggak bisa ke gereja, mungkin minggu depan. Nah, minggu ketiganya, saya juga nggak tahu kalau suami saya juga punya pergumulan sendiri.
Nah, di Jumat paginya itu suami saya berdoa eh, apa yang dia permasalahan dia. Nah, ternyata Tuhan Yesus itu baik banget. Sorenya langsung Tuhan jawab apa yang suami saya doakan itu gitu. Nah, hari Sabtunya saya bilang, "Pak, saya mau ke gereja lagi ya." "Kapan?" "Besok." "Gereja mana?" "Saya mau gereja Bukit aja," saya bilang. Karena kan kemarin juga ikut dia. "Oh ya udah, ayo, Papa juga mau ke gereja." "Ah, saya seneng banget tuh." "Yang benar, Pak." "Iya, serius." "Iya." "Oh, ya udah," saya bilang. Karena kan saya pikir kalau misalnya saya ikut orang lain kan beda sama yang eh, suami sendiri yang bawa gitu kan. Jadi saya ada yang bimbing, jadi saya ada yang nuntun gitu kan. Kalau saya nggak tahu, dikasih tahu gitu. Kalau sama suami kan lebih enak. Nah, puji Tuhan, di bawah bimbingan Pak Hengki Pungus, itu gembala saya dan Bu Yesi, saya di situ dikasih tahu, diajarin bagaimana caranya seorang Kristen. Terus akhirnya saya juga sering diajarin cara mindset saya dirubah gitu kan. Yang dulunya saya orang manusia lama, terus sekarang jadi manusia baru. Nah, harus seperti ini gitu. Akhirnya puji Tuhan saya di tahun 2017 Desember tanggal 25 saya dibaptis. Nah, setelah saya dibaptis saya pikir udah nih selesai nih kayaknya masalah saya mungkin nggak terlalu ribet gitu, nggak terlalu banyak karena kan saya udah ikut suami, mungkin suami juga lebih sayang sama saya pikir gitu kan. Ternyata masalahnya itu malah bertambah karena pas keluarga saya tahu kalau saya masuk Kristen, karena saya suka bikin status-status kan, mereka suka baca. Nah, saya seperti dibuang gitu, saya diblokir, WA saya diblokir, kalau saya ngehubungin mereka, mereka bilang salah sambung. Saya pikir ya sudah, kalau memang saya dibuang ya nggak masalah. Saya dulu masih Muslim pun saya kan juga hidup sendiri. Saya pikir kan saya cuma sama suami, sama keluarga di sini gitu. Saya juga nggak terlalu diperduliin juga sama orang tua. Sekarang saya sudah punya Tuhan yang baik gitu kan, yang bisa, yang punya apa, yang bisa ngasih pengharapan ke saya, ya kenapa saya takut gitu kan. Saya dibuang sama keluarga. Dan sama teman-teman saya sendiri juga yang Muslim dijauhin juga saya. Katanya jangan berteman sama si Nopi katanya. Dia mah murtad gitu. Ya seiring waktu saya berdoa, Tuhan, semua teman-teman saya yang sekarang menjauhi saya bilang ampuni mereka karena mereka nggak tahu kasih Tuhan itu seperti apa. Karena mereka nggak mengalami. Tapi puji Tuhan, seiring waktu sekarang mereka baik semua, sudah mau menerima perbedaan saya sama mereka gitu. Dan mereka juga kadang nanya-nanya gitu, gimana setelah sekarang masuk Kristen. Saya bilang puji Tuhan, saya bilang sekarang saya ditolong Tuhan, dipulihkan. Saya bilang walaupun secara ekonomi mungkin orang lain kan cuma ngelihat itu dari ekonomi, mungkin orang lain lihat saya biasa-biasa aja gitu kan, nggak bisa kebeli ini kebeli itu, tapi hati saya yang tentram, terus saya juga rumah tangga yang diberkati Tuhan ya. Jadi setelah saya ikut Tuhan Yesus, ya puji Tuhan gitu, hati saya dipulihkan, terus cara berpikir saya juga berubah gitu kan. Yang dulu mungkin saya kalau misalkan sering marah atau sering ngelawan sama suami, ya sekarang puji Tuhan gitu, Tuhan sering uh, ngasih tahu saya dengan firman itu bahwa kita itu harus banyak sabar, banyak mengalah, punya kasih gitu. Kasih itu kasih yang agape gitu kan. Jangan berharap kepada manusia, berharap kepada Tuhan. Cuman itu sekarang jadi saya punya kekuatan bahwa Tuhan itu segala-galanya buat kita. Saya juga punya tujuan hidup, bahwa hidup itu bukan cuman mementingkan dunia gitu. Bukan itu yang terpenting. Kita harus melayani, harus bisa menyenangkan hati Tuhan, dan juga harus punya kasih yang agape gitu. Dan kalau misalkan
dulu saya yang sering marah, terus sering melawan gitu. Sekarang saya harus berubah. Dan saya sering baca di Amsal, saya belajar di Amsal juga. Kalau misalkan kita ingin seseorang itu berubah, jangan paksa orang itu berubah, tapi harus dari diri kitanya sendiri yang berubah gitu. Jadi puji Tuhan, setelah saya banyak belajar, banyak dibimbing oleh gembala saya, dan saya juga puji Tuhan juga dipakai Tuhan untuk melayani di gereja saya gitu. Ya sekarang hidup saya lebih banyak sukacita. Malah setiap hari saya bersukacita. Walaupun mungkin banyak teman-teman yang apa ya, banyak lah pasti, ngapain sih lu Kristen, masuk Kristen juga sama aja, lu susah-susah juga. Tapi bukan itu yang ada di hati saya sekarang gitu. Bukan masalah materi. Saya sekarang nggak terlalu fokus terlalu materi. Yang penting, oh dunia ini memang sudah dekat dan Tuhan sudah mau datang. Jadi kita itu harus berubah, harus bisa melayani Tuhan, melayani sesama kita. Kita punya kasih kepada saudara kita gitu. Dan saya juga rindu kapan-kapan saya pengen pulang gitu, pengen ke rumah orang tua. Biarin mau diusir mau diapa itu udah resiko gitu. Yang penting sekarang saya punya ketetapan hidup, sudah iman saya udah benar-benar udah ketemu lah, udah ketemu apa yang saya cari selama ini gitu. Dan suami juga puji Tuhan sekarang sudah kembali lagi, yang dulu udah hilang sekarang kembali lagi, dan anak-anak saya juga sudah dibaptis. Banyak setelah saya percaya Tuhan, banyak yang Tuhan menyatakan gitu di dalam kehidupan saya, entah itu pertolongan, pemulihan, terus kesembuhan, banyak sekali yang setelah Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Jadi saya sangat bersyukur di usia saya yang sudah 40 lebih, Tuhan kasih saya kesempatan untuk bertobat, untuk percaya Tuhan Yesus, untuk menemukan jalan yang benar gitu. Jadi saya juga lebih bersukacita aja sekarang. Saya bersyukur aja kepada Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau misalkan Tuhan itu tidak menjamah saya waktu itu, tidak memberikan kesempatan tobat kepada saya, nggak tahu saya nanti jadi apa gitu kan. Dan saya sangat ingat dulu waktu saya punya tetangga orang Kristen, dia suka nyanyi-nyanyi kan, nyanyi-nyanyi, saya kadang-kadang ini orang kok berisik banget sih nyanyi-nyanyi gitu. Ternyata sekarang saya begitu, entah itu di jalan tadi mana tanpa saya sadari gitu, saya memuji Tuhan, saya menyatakan bahwa Tuhan itu baik gitu. Saya selalu seperti itu. Kadang suami saya juga, nyanyi melulu sih. Ya nggak apa-apa, saya bilang, saya nyanyi kan bukan nyanyi yang enggak, saya bilang saya memuji Tuhan. Banyak sekali yang saya rasakan saat ini. Dan untuk pertumbuhan iman saya, puji Tuhan juga, saya banyak mengalami pertumbuhan, banyak mengalami perubahan, dan saya juga berterima kasih kepada gembala saya yang sudah dengan sabar, dengan mau selalu menerima dengan keluh kesah saya gitu, karena saya kan dulu memang nggak tahu, jadi saya dikit-dikit nanya. Puji Tuhan, saya punya gembala yang baik, bijaksana, dan mau peduli kepada kami gitu. Dan banyak pertolongan juga dari Bapak Gembala saya yang sudah kami rasakan gitu. Di saat suami saya sakit sampai muntah darah, waktu itu suami saya kan pengen berhenti merokok. Nah akhirnya dari gereja ini coba kita doain biar Pak Beni berhenti ngerokok gitu. Ternyata malam-malam itu muntah darah. Akhirnya saya telepon gembala suami saya. Gembala saya datang ke rumah, akhirnya didoain, tapi masih tetap, ya udah besok kita ke rumah sakit. Jadi Pak Gembala dan Ibu Gembala saya yang
bolak-balik ke rumah sakit ngurusin suami saya, tapi di ronsen nggak ada apa-apa gitu. Di ronsen dilihat nggak ada apa-apa, tapi kok bisa muntah darah. Terus puji Tuhan waktu itu suami saya juga berhenti ngerokok, mungkin karena itulah cara Tuhan gitu kan, cara Tuhan bagaimana menjamah seseorang supaya berhenti, dibuat seperti itu. Tapi setelah itu kan Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan gitu, Tuhan pulihkan hatinya, dipulihkan kesehatannya. Banyak sekali Bu Novi, karya Tuhan. Iya. Suaranya kok kecil, Bu? Bisa dibesarin sedikit ininya, suaranya, volume ini, ya. Ya. Ini saya udah besar, Pak. Ya, ini baru agak jelas ini. Tadi agak kecil lagi. Oh. Ya, ya. Saya udah kenceng nih, Pak, nih ngomongnya, Pak. Ya, ya. Agak dekatin mic-nya. Oke, lanjut, Bu. Oke. Jadi banyak, Pak, banyak karya Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup keluarga kami ya. Bahkan sekarang di saat pandemi, mungkin orang lain banyak yang kerjanya diberhentikan gitu kan. Terus bisnisnya juga mungkin banyak yang hancur. Tetapi puji Tuhan, saya ditolong Tuhan, anak saya juga masih tetap bekerja. Terus suami saya juga orderan tetap berjalan terus gitu, ada aja, entah itu dari Jawa, entah itu dari mana. Dan saya ingat ya dulu sebelum saya itu mengandalkan Tuhan, setiap mau Lebaran atau mau Natal, Pak, saya itu selalu selalu kekurangan karena pabrik tutup, jadi orderan pun nggak ada gitu. Jadi kami udah siap-siap nih, mau kasih ke siapa nih gitu kan, mau minjem ke siapa gitu. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Setelah saya mengandalkan Tuhan, banyak berdoa, di tahun sekarang ini walaupun pandemi, saya tidak sampai minta bantuan kepada orang lain, cukup ke Tuhan Yesus saja gitu. Saya selalu Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang punya kuasa. Saya bilang kalau kuasa Tuhan itu tidak terbatas, tapi kuasa manusia itu terbatas. Kalau saya minta tolong ke manusia, pasti ada bosannya gitu kan. Ini orang minta tolong melulu gimana? Tapi kepada Tuhan, si Tuhan nggak ada bosannya, karena walaupun kita berbuat salah, walaupun kita berbuat dosa, tetap Tuhan memberkati kita gitu. Tetap Tuhan tolong kita. Itu yang saya yakini gitu. Kayaknya puji Tuhan aja sih, Pak. Sekarang kehidupan saya banyak berubah, banyak saya rasakan, dan saya berharap untuk kedepannya, untuk saudara-saudara atau teman-teman saya ya, kiranya Tuhan juga jamah mereka, Tuhan juga kasih kesempatan kepada mereka, dan Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa mereka, supaya mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus gitu. Yang dulunya saya juga suka menertawakan orang Kristen. Nah, sekarang saya sendiri percaya Tuhan Yesus gitu. Dan saya merasakan kasih Tuhan itu begitu besar dan nyata. Tuhan Yesus itu memang Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, dan menurut saya sekarang yang saya rasakan yang memang Allah yang benar gitu, yang wajib kita sembah gitu. Kiranya sekian, Pak, kesaksian dari saya. Ya, itulah kesaksian Ibu ini. Semoga boleh bermanfaat bagi kita sekalian, boleh mengedukasi kita. Ada banyak pelajaran-pelajaran rohani yang bisa kita petik di sana, sehingga kita semakin kuat, semakin semangat, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa orang Kristen itu adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, sehingga tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan lupa terus dukung channel ini, saudara-saudara, dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang ke depan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.